Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali lewat doa pagi Selasa 13 September 2022. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena Tuhan sudah menyertai kami. Bahkan Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Untuk melandasi pagi ini Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Sebelum kami membacanya Tuhan, kiranya Tuhan kuasailah kami dan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan ampunilah dosa-dosa kami, sehingga kami layak untuk membaca dan mendengarkan firman. Oleh itu Tuhan, bersabdalah kepada kami semua Tuhan, karena kami sudah siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini yaitu 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan saya akan membaca ayat 10 dan ayat yang ke-13. Firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Amin. Firman Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini yaitu pasti akan datang. Manasa inang lasai. Dua peristiwa berbeda dalam menggambarkan bagaimana kedatangan Yesus kembali. Tentu kita sudah menyaksikan, bahkan kita sendiri yang mengalaminya. Ketika seseorang yang akan menikah, ketika tiba pada hari pelaksanaan pernikahan, pengantin laki-laki harus lebih dahulu ke rumah pengantin perempuan untuk menjemput pengantin perempuan, dan biasanya diiringi oleh rombongan yang cukup banyak. Tentu akan dilengkapi dengan aksesoris, baik kendaraan maupun para keluarga yang mengantarnya. Bahkan pada saat pelamaran, calon pengantin laki-laki harus melamar ke rumah calon pengantin perempuan dan diantar oleh keluarga yang besar. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, berbeda dengan pencuri. Saudara tentu tidak ada yang tahu siapa yang akan mencuri, atau sang pencuri tentu tidak akan pernah menyampaikan kepada orang lain bahwa ia akan pergi mencuri. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itulah gambaran kedatangan Yesus kembali yang diceritakan dalam Alkitab, bahwa Ia akan datang seperti seorang pengantin laki-laki yang datang menjemput mempelai perempuan. Dengan kata lain, orang percaya digambarkan seperti mempelai perempuan dan Yesus sebagai pengantin laki-laki. Tetapi juga kedatangan Yesus digambarkan seperti pencuri. Di dalam Matius 24 ayat 42 dikatakan bahwa, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi kita selaku orang percaya, tidak perlu mempersoalkan apakah ia datang seperti pengantin laki-laki atau datang seperti pencuri. Yang jelas, ia pasti datang kembali sebagaimana yang dijanjikannya. Kedatangannya memang harus dinantikan kapan. Tidak perlu menjadi kerisauan. Kita siap saja
dan tetap setia memelihara iman kepadanya. Sehingga ketika Ia datang, Ia akan mendapati kita seperti bijaksana, perempuan bijaksana yang tidak kehabisan minyak. Matius 25 ayat 4. Amin, firman Tuhan. Mari kita dukung dalam doa saudara-saudara kita yang berulang tahun pada hari ini, 13 September 2022, yaitu yang pertama Erwinda Grecia Laman, Nyonya Seprianti Sulu, Martinus Francisca Cecilia Bunga, Gesia Breslin, dan Nyonya Esra Panggalo. Dan kita dukung dalam doa saudara kita yang sakit dan saudara-saudara kita yang berduka. Mari kita satu dalam doa sapa. Kembali kami mengucap syukur dan banyak terima kasih akan hadiratmu ya Bapa di sorga. Oleh karena sesaat yang lalu Tuhan sudah menyertai kami, sehingga kami dapat membaca dan mendengarkan firman. Firman yang kami sudah dengar ya Bapa, kiranya Tuhan tanam baik dalam hati masing-masing kami, sehingga kami pakai sebagai suluh dan pedoman bagi hidup dan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Ya Bapa dalam surga, kami datang mendoakan saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam sepanjang kehidupannya, agar mereka terus mengandalkan Tuhan. Juga kami dukung dalam doa saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan akan memberikan kesembuhan yang sejati, yang asalnya daripada Tuhan. Dan juga kami mendoakan saudara kami yang berduka cita. Kiranya Tuhan akan memberikan penghiburan dan menguatkan mereka. Begitupun juga kami mendoakan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, memberkati mereka dalam keluarganya dan di dalam pelayanannya. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami juga mendoakan akan pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai ke pelosok tanah air. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka dapat memerintah kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami juga dukung dalam doa mengenai renovasi gereja kami yang sementara berlangsung. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada seluruh panitia, para tukang, dan seluruh jemaat kami, sehingga penyelesaian gereja ini dapat selesai dengan baik. Oh Bapa dalam surga, hidup dan kehidupan kami Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan akan memberkati kesemua kami Tuhan, memberikan kami kekuatan kesehatan Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Oh Bapa dalam surga, inilah doa kami Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Dengarlah doa permohonan kami Tuhan, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah program doa pagi saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.